datang kami ucapkan para tamu-tamu kami yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu. Yang kami hormati Bapak Babin Kelurahan Kamtipmas. Subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir di lapangan utama MTSN 1 Labuhan Batu ini dalam keadaan sehat walafiat. SPD IMPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Tuti Nofrida Ridhona SSI APT MM. Yang sama kita hormati Bapak Babin Kamtipmas, di teman saya Pak Isan, selamat datang Pak. Kemudian Bapak dari Babin Sa Kelurahan Kartini, Bapak Dodi Adi, selamat datang. Masa depan kita berkaitan dengan bagaimana kita meniti perjalanan hidup kita. Karena kalau kita berletih-letih mulai dari hari ini, kita capekkan kita dengan proses pembelajaran, buahnya ya seperti ibu-ibu ini, bapak-bapak ini. Kalau dulu mereka sekolah berleha-leha, kalau dulu mereka masa kecilnya itu penuh dengan hura-hura, kita yakin mereka nggak akan duduk di depan kita hari ini. Tapi karena mereka masa kecil mereka dengan susah payah dicapaikan dengan belajar, membantu orang tua dan mempersiapkan masa depan, dan akhirnya kita lihat bersama seragam membuktikan mereka bahwa mereka sukses hari ini. Anak-anak kami yang kami banggakan dan kami sayangi, tentunya kepada Ibu Kadis dan rombongan Bapak Binsa dan Babin kami sangat membutuhkan arahan, motivasi terkait dengan pengelolaan pendidikan. Bagaimana situasi akhir-akhir ini di dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja, lingkungan masyarakat kita yang juga tidak baik-baik saja. Disinilah kita meniti pandai-pandai di atas buih agar anak-anak yang kita hantar hari ini bisa menjadi generasi hebat di masa mendatang. Tapi ini harus kerja kolosal, kerja berjamaah, kerja rame-rame. Tak bisa hanya kepala madrasah, tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya orang tua, tapi seluruh stakeholder, termasuk hari ini dari Dinas PPA. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu membantu kami memperhatikan generasi yang insya Allah katanya 2045 inilah generasi emas itu, dan kelak mereka yang akan menjadi penentu masa depan bangsa hari ini. Kami sampaikan kepada Ibu Kadis, tentunya mewakili Pemkab Labuhan Batu untuk hadir di madrasah kami, bahwa apa yang sudah kita lakukan hari ini terkait dengan anak-anak kita, moral, perilaku, dan hari ini yang bisa menjadi sorotan kita yang kita lakukan di madrasah. Sekedar laporan, di sebelah kiri saya ada tim pengendali Ibu Nuriban beserta Ibu Elvira, ada juga Rohis Pak Anwar, ada juga Paskibra, ada juga PME, ada juga UKS. Ini semua adalah bagian di dalam yang membantu madrasah untuk membentuk karakter-karakter anak-anak. Di samping itu, kami juga sudah laporkan kepada pihak Polres di bulan 12 2024 Ibu Kadis, Pak Babin Kamtipmas juga, bahwa kita sudah bentuk tim pengendali di dalam. Tim pengendali ini berfungsi sebagai satgas kita di dalam. Masing-masing kelas ada 3 guru yang bertanggung jawab untuk kekerasan, perilaku menyimpang, dan geng-geng liar yang tidak teratur hari ini. Jadi kita sudah bentuk itu dan kita SK-kan dan sudah dilaporkan ke Polres Labuhan Batu. Artinya inilah upaya kita bagaimana kita mencegah, meminimalisir tingkat kenakalan dan perilaku menyimpang yang aneh-aneh yang dilakukan anak-anak hari ini. Dan kita mencoba menghambat itu semampunya. Bulan lalu kita juga sudah deklarasi anti bullying se-Sumatera Utara, dan tidak terlepas Madrasah Sangat Negeri 1 Labuhan Batu bersama komite dan orang tua, guru, dan anak-anak, kita deklarasi anti bullying di madrasah ini dan dihadiri oleh Bapak Kasubag Tata Usaha Kemenang Labuhan Batu. Artinya kita berkomitmen bahwa lewat deklarasi itu kita seluruh warga madrasah
berjanji untuk meminimalisir tingkat perilaku menyimpang. Karena kebetulan orang tua tidak bisa hadir seluruhnya dari 1000 siswa kita, akhirnya kita ambil sikap lagi. Setelah deklarasi secara umum secara Provinsi Sumatera Utara, setiap bulan kita khatam Al-Quran di madrasah ini dan kita gandeng kembali orang tua untuk deklarasi setiap bulan. Akhirnya, insya Allah setiap bulan kita ketemu dengan satu kelas orang tua 32-33 siswa untuk deklarasi bersama. Kemarin Bu Kori, ada mana deklarasinya? Ya, ini bukti bahwa kita serius, Pak Kadis, Pak Babil, bahwa inilah bukti bahwa setiap kelas kita lakukan deklarasi anti bullying. Artinya secara lahir ya, inilah yang bisa kita lakukan, Bu Kadis dan Bapak-bapak yang terhormat. Bantu kami, beri saran dan motivasi. Apa yang kami lakukan hari ini belum seberapa, tapi kami yakin walaupun ini bukan anak kami, tapi kami punya moral besar untuk ini adalah anak iblis kami yang akan kita tetapkan menjadi pemimpin masa depan. Kita yakin mereka inilah yang akan menggantikan posisi kita seluruhnya. Maka dari itu besar harapan kami Bu Kadis, Pak Babin, berikan motivasi kepada kami dan guru-guru agar kuat untuk menghantar generasi hebat ini ke depan. Berikan motivasi dan arahan kepada siswa kami agar mereka tumbuh menjadi generasi hebat yang hari ini, yang membanggakan ayah orang tua dan tentunya membawa selamat marwah di Labuhan Batu ini. Kalaupun kita dengar kemarin ada yang berkaitan dengan madrasah kita, itu murni bukan dari dalam sumbernya, ini dibawa dari luar yang di dalam. Dan pada akhirnya ini yang kita sikapi pelan-pelan. Dan insya Allah grafik setiap bulan lewat BK-BK kita berusaha untuk minimalisir. Saya sampaikan ke BK, apa indikatornya bahwa kita sudah mampu menurunkan tindak kekerasan, perilaku menyimpang dan hal-hal yang menyimpang lainnya. Insya Allah grafik yang dilaporkan setiap bulan oleh BK menjadi standar penilaian kami bahwa BK bekerja, wali kelas bekerja, tim satgas bekerja, dan seluruh bekerja. Artinya apa? Ketika anak-anak berkurang tingkat kekerasannya, perilaku menyimpangnya dan hal-hal yang dilakukan yang tidak baik, dari grafik yang kita lihat setiap bulan laporan kawan-kawan. Ini hanya sekedar laporan yang bisa kami sampaikan, tentu masih jauh dari kesempurnaan, tapi hanya kita sudah beriktikat baik melakukan menghantar anak-anak ini, mengawalnya agar bisa tumbuh berkembang sesuai dengan harapan kita. Tapi ya kita yakin narkoba, pergaulan bebas, media sosial, hari inilah yang menjadi tantangan kami Pak. Maka dari itu kita berusaha mengawal ini semua. Di madrasah 8 jam, di luar lebih dari itu. Kita berharap kepada anak-anak kita, nanti dengarkan apa yang menjadi arahan dan motivasi kepada kita semua. Jadikan seperti dan pemantik kita agar menjadi generasi yang hebat dan membanggakan ayah dan mak kita pada masa yang akan datang. Terima kasih kehadiran Ibu Kadis dan kita semuanya, Pak Babin, Pak Babinsa. Mudah-mudahan acara ini Allah ridho dan memberikan banyak manfaat untuk kita seluruhnya di madrasah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Rantau Utara. Yang kami hormati ada Bapak dari Babinsa, Babin Kamtipas, serta para guru tenaga pengajar di sekolah madrasah MTS Negeri 1 Rantau Utara ini, serta tak lupa yaitu anak-anak kami semuanya yang kami sayangi dan saya cintai. Tepuk tangan buat kita semua. Ya alhamdulillah hari ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah diberi kesempatan dan waktu untuk bisa bertemu dan tatap muka kepada anak-anak kami di sekolah MTS ini. Mohon maaf saya nak, hari ini kalian ada di sini berpanas-panasan. Ya, mohon maaf ya semuanya. Tadi saya sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini suatu program yang sangat luar biasa Pak. Saya mengapresiasi bagaimana upaya-upaya terhadap perlindungan anak dan pemenuhan anak di sekolah madrasah ini sudah dilakukan. Tadi Bapak bilang bahwa kami adalah orang-orang yang dulunya juga sekolah seperti kalian, tetapi menekunnya dan bisa sukses. Begitu juga dengan Bapak sekolah dan ibu-ibu guru yang ada di sini. Jadi bukan hanya kami, tetapi semua Bapak kepala sekolah dan para guru juga adalah orang-orang yang sukses ya dalam
selama dunia pendidikan dulunya seperti kalian. Izin Pak, saya sangat bangga dengan sekolah ini karena saya juga dulu bersekolah di sini anak-anakku. Saya alumni madrasah MTS, dulu saya belum, waktu saya ada ini belum negeri, masih filial. Tetapi begitu saya duduk di kelas 2-nya, ini sudah menjadi negeri. Ya, jadi dulu kelas saya ada di ujung sudut sana. Ya, dan di sudut ini. Ya, ini kelas saya dulu. Jadi siapa dulu di situ, itulah dulu saya. Dan saya melihat guru-guru saya mungkin sudah pada pensiun. Ya, saya tidak lihat lagi. Ada guru saya yang di sini mungkin sudah pada pensiun ya Pak ya. Ya, jadi anak-anakku kita berbeda-beda. Maka dari itu anak-anakku, ayo tanyakan dirimu di mana talentaku, di mana skillku. Gali skill itu nak, gali skillnya, ya gali talentanya. Karena itu yang akan membawamu kepada kesuksesanmu dan keberhasilanmu. Jangan kau tekuni yang bukan skillmu dan talentamu, karena itu akan jadi bisa membuatmu kepada kesesatan. Hari ini juga tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengatakan bahwa dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Ada anak-anak kami ini, anak-anak kami di usia anak ini. Kalian tahu berapa usia anak sayangku? Ada yang tahu? Nah, usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Artinya kalian ini masih usia anak dan masih dalam perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak. Isu hari ini berkembang. Pertama, yaitu tentang masalah kekerasan seksual kepada anak. Siapa itu? Siapa korbannya? Kalian hidup di 3 lingkungan. Pertama, di lingkungan sekolah. Ada tadi 8 jam kalian di lingkungan ini. Ini menjadi tanggung jawab besar oleh Bapak Kepala Sekolah serta para guru dan para pengajar di sekolah ini. Ya. Dan ini harus terjamin bahwa kalian tidak mendapatkan kekerasan selama 8 jam di sekolah. Ya, jadi faktor kekerasan itu terjadi banyak. Nah, kedua, isunya apa lagi? Bully. Bully ini juga sedang merebak, berdampak negatif kepada anak-anak semua. Kita lihat, mungkin di sini juga terjadi. Kemarin SMP Sigambal itu terjadi di sana bully, dan itu sudah ditangani oleh Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas. Maka kami menggandeng anak-anakku Bapak ini, jangan kalian semua menjadi pelaku yang akan berhadapan dengan Bapak Babin Kantipmas dan ada Bapak Polisi, Bapak Babinsa. Ya, jangan sampai nak, karena kan saya gandeng Bapak, ajak Bapak dan berdua ini yang baju loreng dan baju coklat. Ini kalau sudah berhadapan dengan mereka, kita udah berada di ranah hukum. Ya, mau di ranah hukum? Nggak mau. Dampak kalian lihat di media sosial, di televisi, ya, banyak teman-teman kalian korban bully sampai apa nak dampak terkejamnya? Bunuh diri. Dampak yang paling kejam itu sampai bunuh diri. Malunya ini luar biasa. Sampai dia bunuh diri. Jangan sampai terjadi ya nak kepada kita. Jangan sampai kita adalah pelaku-pelaku bully yang akan menyakiti teman-teman kita di sekolah ini. Nah, apa yang ketiga? Pernikahan di usia pernikahan di usia dini. Dampaknya juga nak,
ini berujung pada kekerasan. Kalian faktor pergaulan bebas, ya, karena permasalahan tadi. Kalian hidup di 3 zona lingkungan: sekolah, lingkungan, masyarakat, dan keluarga. Terjadinya juga pernikahan dini, lemahnya pengawasan keluarga kita, orang tua kita kepada diri kita. Kemudian bebasnya kita menggunakan waktu di lingkungan luar tanpa terkontrol sehingga terkontaminasi, maka pergaulan bebas terjadi pada anak-anak ibu semua ini. Perlu kalian ketahui nak, dampak paling berat daripada pernikahan usia anak adalah kekerasan. Pastikan terjadi karena tidak kemampuan ekonomi. Pasangan kalian belum mampu menghidupi kalian. Pasti terjadi perkelahian, pertengkaran, pukulan, dan akhirnya perceraian, dan korbannya kembali adalah anak-anak kalian nantinya. Maka dari itu anak ibu, jangan dekati pergaulan itu. Silahkan kalian berteman, bertemanlah secara yang wajar-wajar aja. Kalau hanya simpati sama orang silahkan, tapi jangan dulu yang namanya pacaran-pacaran. Ya, ingat, wajib belajar kalian itu 12 tahun. Berapa tahun lagi kalian akan lewati untuk melewati fase ini? Minimal 3, 4, dan 5 tahun. Masih panjang. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi esok. Maka dari itu ibu mengharapkan kalian yang harus mampu menjaga diri kalian, ya, yang bisa membentengi kalian. Bersyukur kalian ada di sekolah ini yang betul-betul ditanamkan ilmu agama yang luar biasa. Ya, tanamkan itu dalam diri kalian. Selalu diajarkan di sini bagaimana kita berakhlak. Ya, pelajaran akhlak itu sebenarnya ada. Terapkan itu dalam diri kalian. Sehingga hari ini kami dari Pengadilan Negeri Pengadilan Agama itu minta MOU kepada kami, bagaimana kami bisa mengeluarkan dispensasi pernikahan usia anak. Saya bilang saya menolak. Saya menolak. Kenapa ibu menolak? Artinya kita bu melepas pengawasan tanggung jawab orang tua. Di usia 19 tahun laki-laki dan perempuan. Jadi di bawah usia itu nak, jangan harap kalian bisa mendapatkan buku nikah. Jangan harap. Artinya saya bilang, inilah sanksi sosial orang tua. Saya bilang, di mana orang tua selama ini tidak melakukan pengawasan kepada anak-anaknya. Kalau kita mempermudah, memberikan rekomendasi itu, artinya besok orang tua gampang kok mendapatkan. Artinya di mana pengawasannya? Ya. Dan apa yang terjadi? Rata-rata nak yang sudah menikah itu 3 bulan lagi datang lagi pak, ngajukan apa? Perceraian. Makanya angka perceraian kita cukup tinggi untuk usia-usia muda. Maka dari itu anak-anak ibu, hari ini kami hadir memotivasi kalian ya untuk kita akhiri namanya usia perkawinan. Iya, usia perkawinan ini ataupun usia perkawinan anak. Tanamkan pada kalian cita-citaku. Ya, cita-cita kalian punya cita-cita dan harapan. Orang tua itu lebih banyak harapannya di pundak kalian. Kalian mau mengangkat derajat orang tua? Maka dari itu berusahalah belajar untuk lebih baik. Tak ada yang bisa mengangkat derajat orang tua kita selain kita anak-anaknya. Dia tidak pernah meminta lebih dari kita. Saat ini dia hanya minta nak belajar dari ilmu. Hanya itu mintanya. Sisihkan waktumu
Jangan sia-siakan ya. Saya juga punya teman, bagaimana dia dulu, ya betul. Bagaimana perilaku dia dulu di sekolah, kenakalan dia, itu betul terlihat hari ini bahwa dia tidak jadi apa-apa. Dia tidak jadi apa-apa. Maka dari itu anak-anak ibu, kalian di sini 1000 orang, ya. Begitu repot ini bapak-bapak guru dan ibu guru di sekolah ini, bagaimana mengawasi kalian, membentuk karakter-karakter kalian menjadi karakter-karakter unggul dan hebat, menjadi generasi-generasi hebat dan generasi emas ke depannya, menjadi orang sukses. Yakinlah, jangan lupa nanti kalian berhasil dan sukses, jumpai bapak-bapak kalian yang ada di depan ini dan ibu-ibunya ini. Ingat wajah-wajahnya, bahwa memang betul jasa mereka tanpa tanda jasa. Terima kasih. Mungkin ini aja Bapak dari saya. Nanti akan ada disampaikan bagaimana bentuk kekerasan seksual maupun bully oleh Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kantipas. Nanti akan disampaikan. Mungkin ini aja dari saya. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kadis BPA Kabupaten Labuhan Batu yang telah menyampaikan arahannya di hadapan kita bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Rantau Utara, Ustadz kita, Ustadz saya, Bapak Mustafa, yang juga kita sama-sama hormati Ibu Kepala Dinas dari PPA Kabupaten Labuhan Batu, yang sama-sama kita juga hormati teman saya, Bapak Babinsa, Bapak Dodi, dan yang sama-sama kita hormati juga Bapak dan Ibu guru adalah Ibu guru saya dan Bapak guru saya, sehingga saya bisa begini. Dan yang sama-sama kita sayangi adalah siswa-siswi MTS Negeri 1 MTS Negeri 1 Rantau Utara. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Iksan. Saya Babin Kaptimas Kelurahan Kartini. Sebelumnya saya sudah 2 kali kemari. Kalau tidak ada undangan saya tidak kemari. Begitu Pak Iskandar ya. Saya sudah berminta bermohon kapan Pak Iskandar saya membawakan upacara bendera. Nanti Pak, kata Pak Iskandar, menunggu koordinasi dengan Pak Mustafa, Pak Sekolah ya. Baik. Adik-adik, saya mau persingkat waktu aja. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas PPA, yang mana di sini adalah temanya tentang kekerasan seksual dan satu lagi bullying. Banyak berpendapat, apalagi adik-adik ini, apa itu yang namanya kekerasan seksual? Ya. Definisinya apa Pak? Kan gitu. Apa Bu? Kami nggak tahu. Nah di sini saya sampaikan yang namanya kekerasan seksual itu adalah, saya kemarin begitu dapat surat langsung saya mau saya buatkan gitu. Saya ambillah. Sebenarnya saya ini juga dari penyidik dari unit perempuan dan anak. Saya mantan dari penyidik perempuan dan anak, tadi berkenal banyak sama ibu-ibu kita ini, dan sering koordinasi sama ibu-ibu kita ini. Baik, kekerasan seksual itu adalah tindakan yang melibatkan paksaan seseorang yang dipaksa. Jadi itu bisa
pemaksaan. Dengan pemaksaan dalam arti tanpa persetujuan daripada korban, ya, tanpa persetujuan daripada korban. Jadi dia itu dipaksa. Ada terbagi dengan 3 kategori dengan pemaksaan, yaitu 1 pemerkosaan, yang kedua pelecehan seksual, dan yang ketiga penyiksaan seksual. Ya adik-adik, jadi anak-anak kami seperti yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu, di sini sudah terbentuk Satgas. Ya alhamdulillah kita sangat mendukung apa yang dilaksanakan, apa yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah, yang dimana dibentuk Satgas. Jadi adik-adik sekalian, jika adik-adik sekalian ada menjadi korban yang namanya kekerasan seksual, segera mungkin, kami ingatkan, segera mungkin melaporkan kepada Satgas yang sudah dibentuk oleh sekolah MTS ini. Jangan sampai berlarut-larut, ya, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai berhari-hari. Nanti yang kecewanya adik-adik sendiri kalau sampai berlarut-larut. Jika ada item yang 3 itu yang terjadi sama adik-adik sekalian, baik terhadap perempuan ataupun laki-laki, segera dilaporkan. Jangan sampai berhari, berminggu, berbulan. Ya, jadi ya. Kemudian dampak kekerasan seksual ini juga dapat mengakibatkan namanya trauma psikologis. Trauma psikologis. Dan yang kedua, dampaknya kerusakan fisik. Kemudian yang ketiga, mendapatkan dampak kerusakan emosional. Itulah dampak-dampaknya yang akan terjadi bagi kita sebagai korban daripada kekerasan seksual. Adik-adik juga bisa kami berharap dan kami mengimbau, jangan adik-adik itu juga menjadi pelaku dalam hal kekerasan seksual. Ya, jangan menjadi pelaku juga. Adik-adik juga yang ada batas umurnya 13 tahun itu bisa juga dihukum. Jangan bilang memang adik-adik masa ada hukuman anak-anak, ada hukuman dewasa. Yang hukuman anak-anak itu di umur berapa yang bisa dapat hukum, menjalin hukuman adalah di atas 13 tahun ke atas. Nah, hukumannya beda dengan hukuman dewasa. Ancaman hukuman juga beda, sepertiga dia. Memang dia tidak dilakukan penahanan, cuma akan dilakukan proses menjalin sidang. Itu akan didampingi oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam arti ini pengacara, perlindungan anak, pengacara anak, jaksa anak, ada semua di situ. Makanya kami mohon adik-adik jangan sempat jadi pelaku anak. Karena saya juga sudah memproses namanya pelaku anak. Dia anak gara-garanya hanya membuat cabul. Cabul itu hanya mencium-cium aja gitu. Jadi kita sama-sama sudah tahu. Tapi dia udah keberatan si korban, si anak perempuan keberatan atau si anak laki-laki keberatan, orang tuanya bisa melapor dan adik-adik bisa diproses. Bisa diproses. Ada undang-undangnya deh, ada pasalnya. Ya. Kami mohon jangan adik-adik sebagai pelaku daripada kejahatan seksual ataupun pelecehan seksual. Ya, segera adik-adik kalau menjadi korban, segera melaporkan kepada orang tua maupun guru, wali kelas,
yang sudah dibentuk oleh sekolah ini. Itu tadi masalah kekerasan seksual. Yang intinya kalau dari kita, kalau tidak ada iman, ya pasti pikiran kita ngelantung-lantung ke kemana-mana. Yang intinya kuncinya hati. Kalau hati kita sudah bersih, ya, hati kita sudah bersih, kita hanya menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan pikiran kita tidak akan kotor, insya Allah. Ya. Baik, itu tentang kekerasan seksual. Yang kedua adalah tentang bullying. Nah, adik-adik ini pasti apa itu bullying? Bullying, nggak ngerti bullying. Ada yang tahu bullying apa? Ada. Itu nama trennya bullying, nama sana bullying. Tapi kalau yang intinya di kampung kita ini adalah mengejek, menghina teman, menjatuhkan kawan, yang namanya bullying. Jadi adik-adik biar tahu apa itu bullying, Pak. Pasti ada pertanyaan, apa itu bullying, Pak? Bullying itu adalah menjatuhkan teman, mengejek teman, menyindir teman. Itu bullying deh. Itu bisa dipidana juga. Contoh ya, si Elvan ini dia sering menyendiri. Kemudian temannya bersama teman lain sering mengejek, kemudian melakukan penganiayaan terhadap si Elvan. Ya. Kemudian setelah dianiaya temannya, lalu dia itu kalah. Nah, itu namanya ada bullying, menyendiri lagi ya. Terjadilah hal penganiayaan terhadap anak. Terjadilah pidana, terjadilah proses perlindungan anak, kembali ke perlindungan anak lagi ya. Tapi saya mohon kepada adik-adik sekalian di sekolah ini, mohonnya jangan ada terjadinya yang namanya kekerasan seksual dan bullying ataupun pidana-pidana lain sepertinya geng motor, tawuran. Cukup yang terakhir itu aja. Saya selaku Babin Kamtipmas Kelurahan Kartini ini menghimbau kepada adik-adik sekalian, karena saya adalah wilayah kalian di sini, adalah saya yang memantau sekolah di sini. Saya tidak mau dengar lagi adik-adik sekalian yang berurusan dengan Polres Labuan Batu maupun Kodim Labuan Batu. Saya ingin sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik, ya. Jangan mempermalukan guru, jangan mempermalukan sekolah, jangan mempermalukan orang tua. Belajarlah yang benar, ya. Belajar yang benar sampai adik-adik menjadi orang yang berguna bagi orang tua dan orang lain. Ya, adik-adik sekalian, semoga di bawah pimpinan ustadz kita yang baru ini, sekolah yang baru ini, sekolah ini bisa lebih baik lagi. Ya, nanti kalau untuk item-item yang lain, untuk yang khusus-khusus yang lain, untuk belajar tentang apa, nanti kita buat bisa sebulan sekali. Nanti saya nanti koordinasi sama kepala sekolah, akan saya buat adik-adik kursus atau les atau mata pelajaran khusus penyuluhan dari Babin Kamtipmas. Nanti saya koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, jadi di suatu ruangan untuk lebih dalam lagi tentang mempelajari bagaimana narkoba, bagaimana kenakalan remaja, bagaimana tentang bullying, dan bagaimana tentang kekerasan seksual. Ini intinya saja yang saya sampaikan. Semua jika adik-adik sekalian akan saya berikan materi-materi yang khusus tentang kekerasan seksual, bullying, narkoba, kenakalan remaja. Kita akan berkoneksi sama Pak Kepala Sekolah. Baik, demikian itu yang saya sampaikan. Kita sama-sama
belajar ya, sama-sama belajar. Yang ada lagi terdengar dari sekolah MTS Negeri 1 Rantau Utara ini yang namanya kasus-kasus anak ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf mawatur jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Ihsan selaku Babin. Penyuluhan dari Bapak Babinsa Kelurahan Kartini kepada Bapak Serkadori Arif Nurhayat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPA Kabupaten Labuan Batu, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Labuan Batu beserta Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati sahabat saya Babin Kamtibmas Kelurahan Kartini Bapak Iksan, serta yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikannya kesehatan, keselamatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul di lapangan utama MTSN 1 Labuan Batu dalam rangka penyuluhan kekerasan terhadap anak dan bullying, stop bullying. Nah, sebelumnya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, saya akan tes dulu. Apakah kalian sudah masih konsentrasi atau udah enggak ini? Ya perhatikan. Ini cluenya. 1, 2, 3. Salah. Saya kan udah bilang ada tepuk. Kenapa kalian? Tepuk. Gimana? Betul ya? Kita ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 3. Mana ini? Masih semangat apa enggak ini? Konsentrasi enggak ini? Ya, masih pagi. Balik dong 9 lewat nih, enggak boleh. Semangat. Baik, adik-adik kalian, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh sahabat saya Bapak Babin Kamtibmas mengenai kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual dan stop bullying. Intinya adik-adikku sekalian, anakku sekalian, kemari tujuannya apa? Nah, belajar, menimba ilmu agar nantinya memperoleh masa depan yang cerah. Ada yang nggak pengen masa depannya cerah? Nah, semua otomatis kan pengen sukses. Maka dari itu kami sebagai Babinsa dan Berkatimah sini berharap agar adik-adik sekalian menghindari hal-hal yang seperti bullying ataupun kekerasan terhadap seksual. Tadi juga dijelaskan apa definisinya bullying, apa definisinya kekerasan terhadap seksual oleh sahabat kami tadi sudah dijelaskan. Hanya menambahi sedikit saya. Yang intinya ada sekalian. Pertama, untuk menghindari hal yang demikian tadi, yang pertama itu tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adik-adik harus bersyukur adik-adik sekalian, anak-anak sekalian ini bisa masuk ke MTS Labuan Batu yang notabene-nya sekolah keagamaan ya Bu ya. Nah, jadi intinya tingkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum lengkap sholatnya ya adalah sholat 5 waktu. Marilah kita baca lapas-lapas Al-Quran, kita ikuti perintah guru, orang tua. Bapak guru dan orang tua itu tidak ada yang menginginkan anaknya itu mengikuti hal-hal yang tidak benar. Jadi mereka menyekolahkan kemari itu agar anak-anaknya generasi yang berakhlak, berilmu begitu. Gunakanlah media sosial itu dengan baik, dengan positif. Dan semua media konten media sosial itu yang negatif. Ada positif itu tergantung penggunaan kita. Gunakan secara positif untuk melihat konten-konten yang positif guna meningkatkan keimanan ketakwaan kalian dari situ. Kalau anda kalian semua iman sudah bagus, insya Allah kalian terhindar dari hal-hal yang negatif. Ya, contohnya seperti kekerasan terhadap saya, seperti bullying, itu akan terhindar. Akan hilang sendirinya sifat-sifat iri, dengki. Semua awalnya dari situ. Bullying awalnya dari iri dan dengki. Karena melihat awalnya pandai dibully, melihat masalahnya beraneka ragam, dari pelajaran bisa, dari cinta, masalah percintaan. Kalau masalah percintaan saya jangan dulu lah, adik-adik belum saatnya. Nah begitu, kejar dulu impian dulu, ya Bu ya. Gak boleh. Anak saya juga seumuran anak sekolah, saya panggil anak-anak. Saya gak boleh anak saya pacaran dulu, kejar dulu, cari dulu. Kalau sudah imannya bagus akan bilang sendiri sifat iri dan dengki. Bullying itu awalnya dari iri dan dengki. Itu makanya kalau kita tingkatkan keimanan kita, insya Allah itu semua akan hilang. Selanjutnya apabila adik-adik sekalian menemukan kejadian ataupun mengalami kejadian seperti itu, bullying atau kekerasan, jangan segan-segan melaporkan kepada Bapak Ibu guru sekalian di sini. Sudah ada satgas tadi sudah disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, kita harapkan mari bersama-sama kita wujudkan sekolah ini sekolah yang nyaman. Ya. Baik, dengarkan, jangan berbicara sendiri tolong. Mari kita wujudkan sekolah kita MTSN Labuan Batu ini sekolah yang nyaman, sekolah yang bersih dari bullying, sekolah yang bersih bebas dari kekerasan dan seksual. Nah, sehingga sekolah kita ini nyaman, kita jadi enak belajar di sini, sehingga apa yang kita cita-citakan nanti akan tercapai. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, saya ulangi sekali lagi, kalau adik-adik mengalami bullying atau kekerasan, jangan segan-segan melaporkan, jangan malu-malu, jangan takut. Kita harus melawan. Jelas, kita harus melawan bullying. Jangan takut, aku takut sama si anti, aku dia bakal pulang. Jangan takut. Jelas, jelas nggak? Nah, kalau adik-adik anak-anakku sekalian menemui kejadian yang seperti itu, segera laporkan. Di sini semua, Bapak Ibu guru di sini semua mendukung semua, termasuk kami dari Babinsa, Babin Katimas siap dipanggil Kepala Sekolah, siap dipanggil apabila terjadi bullying atau kekerasan seksual, kami siap. Babin Katimas dan Babinsa Kelurahan Kati siap membantu.
Ada yang ditanyakan kira-kira? Adik-adik sekalian? Ada yang pernah kena bully? Ada yang kena bully pernah? Nah, jadi kita harus melawan, kita jangan diam. Kita harus melawan. Dan yang jelas itu adik-adik sekalian, orang yang membuli itu tidak akan pernah sukses. Yang dibully ini sukses. Kebanyakan begitu. Jadi tidak ada gunanya kita membuli teman-teman kita, nggak ada gunanya. Yang berikutnya, saya tidak ingin mendengar ada ikut-ikutan geng-geng motor di luar sana. Kan saya cek nanti di luar. Kalau ada jumpa saya itu di sebuah MTS 1, saya ambil, saya bawa ke sekolah dulu. Saya sering mendapat laporan ini, anak-anak dari MTS 1, Pak, mereka duduk gini Pak, jalan padi Pak. Ini saya peringatkan ya, siapa kalau ada di antara kalian yang nanti sebuah saya di jalan padi harus di mana, kan saya antar nanti ke sekolah. Jangan ada, saya jelaskan lagi, saya garis bawahi lagi. Jangan ada yang ikut-ikutan geng motor. Jangan cepat nanti adik-adik ditangkap dari Polres, dibawa ke sekolah, tempat orang tua, kan malu. Semua itu intinya tingkatkan keimanan. Nah, iman sudah bagus, tidak akan ada lagi bullying, kekerasan seksual maupun geng motor. Jelas semua? Jelas? Laporkan kalau ada kawannya itu geng motor, kawannya membuli, kawannya kekerasan seksual ataupun yang lain yang bersifat negatif, jangan ditutup-tutupi. Ada Dewan Guru, ada Satgas, Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah ini, ada kami Babinsa siap, Babin Kaptimas siap. Yang terakhir, marilah kita sama-sama wujudkan sekolah yang nyaman untuk proses belajar mengajar, stop kekerasan terhadap anak, stop bullying, dan kami siap untuk membantu. Babin Kaptimas Babinsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang keras. Selamat pagi. Bagus.